Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita lebih dahulu baca doa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, adik-adik? Baik. Alhamdulillah, baik. Kemarin hampir semua ngumpulin tugas ya. Iya Kak. Paham kan sama materi yang kemarin? Paham. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menganalisis makna dan kebahasan teks biografi. Ada yang tahu nggak cara menganalisisnya bagaimana? Nggak tahu Kak. Yang lain ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, saya akan sampaikan. Sebelumnya kita akan mendata terlebih dahulu. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, yang kita tahu kan salah satu ciri teks naratif termasuknya di dalam adalah biografi dan hikayat. Paragraf-paragraf di dalamnya ditulis secara naratif. Artinya, ide pokok paragraf dalam teks tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama, tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf tersebut. Jadi setiap paragrafnya pasti ada poin-poin pentingnya kan? Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, pembaca dituntut untuk benar-benar memahami isi teks tersebut. Jadi bukan sekedar membaca saja, tapi dipahami juga. Nah, ini contoh mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Coba bacain. Dwi. Dwi mana Dwi? Oh, Dwi mana tuh? Ada nggak? Yang lain doang nggak dinyalain suaranya. Coba. Baca yang mana Kak? Itu kutipannya sama pokok informasinya. Semuanya. Iya. Kutipan teks. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Namun, nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Bahuriddin Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Awi Abdullah Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pokok informasinya adalah B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Yang kedua, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Oke, baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya, selain itu ada dari kalimat selanjutnya ada juga pokok informasi lainnya seperti kutipan ini.
Nah, bisa dibaca sendiri ya. Nanti kakak kirim materinya. Sekarang kita kemarin kan udah belajar tentang pola penyajian karakter unggul tokoh. Sekarang kita ingetin lagi nih, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda, ada yang disampaikan secara langsung, dan ada yang dilakukan secara deskriptif. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, dalam kutipan tersebut, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dalam kutipan tersebut, juga penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Nah, bandingkan dengan cara penulisan menyajikan karakter unggul tokoh pada kutipan kedua berikut ini. Nah, coba bacain. Lala, ada nggak Lala di sini? Ada, Bu. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, pada contoh tersebut, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyampaikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog tokoh tersebut. Seperti contoh berikut ini. Nah, coba bacain. Nabila. Ayo Nabila bacain. Baik, kalau Nabila nggak mau bacain, bisa baca sendiri kan? Nah, dari dialog tokoh tersebut, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar karena telah dijelaskan melalui dialog. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Nah, cara tidak langsung lainnya juga bisa dilakukan penulis dengan menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh. Nah, perhatikan penggalan biografi berikut. Melalui kutipan berikut tersebut, Mama, ibunya George menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya George adalah anak-anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Kalian tahu nggak kaidah bahasa kayak gimana? Isti, tahu nggak Isti? Baik, kalau nggak ada yang jawab, kakak jelasin ya. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau.
Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti belajar, membaca, berjalan, melempar, makan, dan lain-lain. Selanjutnya ada banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Seperti kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dipilih, dibeli. Selanjutnya ada yang kelima. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu, kayak sebelum, sudah, pada saat itu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Hal itu semua terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis. Kalian tahu sendiri kan kalau teks biografi itu harus bersifat kronologis, berurutan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Kak. Gak ada, Kak. Oh iya, tugasnya dikerjain ya. Soalnya kan kalian udah pengen UTS nih, tanggal 8 kan? Dipahami lagi ya materi-materinya, materi kayak teks negosiasi yang kemarin yang Bu Endah ajarin, sama teks biografi ini. Nah, minggu besok ada pengganti kakak, yaitu Kak Olive. Nah, nanti dia ngajarin materi yang terakhir untuk materi biografi. Bener nih, udah nggak ada pertanyaan buat materi ini? Gak ada, Kak. Kak. Nah, ada tugas lagi. Dan kakak harap nih kalau ngerjain tugas, kerjain sendiri atau enggak, nanya kakak kalau nggak tahu ya. Oke. Semangat ya ngerjain tugasnya, semangat juga sekolahnya walaupun daring, tetap semangat ya, jangan malas-malasan, oke? Insya Allah. Insya Allah. Baik, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah udah kelar, Kak. Iya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih ya untuk kemarin sama sekarang. Iya, Kak. Ya. Dadah. Kan nanti saya kirim tugasnya ke kakak apa gimana, Kak? Iya, kalau misalnya nggak tahu, tanya langsung aja lewat WA kakak ya. Kalau misalnya jangan tanya temennya, oke? Kemarin banyak yang pada nanya sama temennya kayaknya. Wah, ya nih.